Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas mengenai bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa Indonesia telah masuk UNESCO, tapi kita tetap harus mewaspadai Malaysia. Kini mungkin para profesor Malaysia akan menyusun lagi strategi baru untuk terus mengusik bahasa Indonesia. Inilah yang perlu kita antisipasi. Bagaimanapun, kaum Melayu Malaysia terlanjur bermimpi bahwa bahasa Melayu mereka itu hebat dan mendunia. Tidaklah mudah menghilangkan mimpi yang indah atau halusinasi itu. Selama ini Malaysia telah menghabiskan banyak uang untuk membuat propaganda kemelayuan. Ketika ekonomi Malaysia sedang bagus, hal itu tentu tidak masalah. Tapi di saat ekonomi Malaysia menurun seperti sekarang, tentulah pemerintah melakukan penghematan. Boleh dikata, Malaysia sampai bangkrut hanya untuk mengusik bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia memang amat berambisi membawa bahasa Melayu ke panggung dunia, walau dalam realitasnya bahasa Melayu tidak bermartabat di Malaysia sendiri. Kalau kita amati, banyak sekali taktik Malaysia untuk memelayukan bahasa Indonesia selama 20 tahun terakhir. Inilah sejumlah cara Profesor Melayu Malaysia untuk melakukan propaganda bahasa Melayu. Yang pertama adalah merekrut profesor asing untuk menulis buku mengenai bahasa Melayu. Tulisan mereka dan pendapat mereka diharapkan bisa mempengaruhi rakyat Malaysia sekaligus bangsa Indonesia. Yang kedua adalah melakukan kerjasama bahasa dengan Indonesia tapi demi keuntungan atau kepentingan bahasa Melayu Malaysia, misalnya lewat Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia atau MABIM. Kini pemerintah Indonesia telah mengurangi kerjasama semacam itu karena menyadari bahwa kerjasama tersebut hanya dimanfaatkan oleh Malaysia. Yang ketiga adalah menggelar lomba pidato bahasa Melayu dengan mengundang penutur asing bahasa Indonesia. Cara keempat adalah mempengaruhi dosen Indonesia lewat seminar dan simposium dan sebagainya. Siasat ini termasuk yang paling sering dilakukan. Selanjutnya, cara kelima adalah dengan mengklaim penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu Malaysia. Kita tidak akan membahas semuanya atau satu persatu, karena sebagian sudah sering kita bahas. Kami akan memberikan contoh saja dari sebagian cara tersebut. Contoh lain yang dilakukan oleh Malaysia untuk mengusik bahasa Indonesia adalah dengan mengundang dosen Indonesia untuk mengikuti seminar, simposium, atau bahkan Kongres Bahasa Melayu. Kongres Bahasa Melayu di Batam pada tahun 2015 hanyalah salah satu contoh. Kongres itu mengeluarkan rekomendasi untuk membawa bahasa Melayu ke panggung dunia. Selain itu, dalam beberapa tahun lalu, Malaysia juga mengundang sejumlah dosen dari Indonesia untuk menghadiri seminar di Jerman. Kita mungkin akan terkejut karena seminar ini bertujuan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia. Marilah kita baca tulisan berikut ini. Judulnya terkesan heroik, yakni memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional hingga ke Jerman. Tapi laporan doktor dari Universitas Islam Malang ini sesungguhnya tidak mencerminkan perjuangan demi mengangkat bahasa Indonesia. Isi tulisannya sangat lucu karena bertolak belakang dengan judul. Dalam tulisan ini, si dosen mengklaim mewakili Indonesia dalam sidang memartabatkan bahasa Melayu di Jerman. Sekali lagi, ia menyebutkan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Nah, ibu dosen lalu menyebutkan bahwa bahasa Melayu termasuk bahasa Indonesia, terus diperjuangkan agar bahasa ini menjadi bahasa internasional. Ibu dosen yang tampaknya menikmati lawatan ke Jerman itu juga memaparkan bahwa hampir setiap tahun para ahli bahasa, pengajar bahasa, dan pemerhati bahasa Melayu berkumpul di suatu negara untuk berjuang agar bahasa Melayu menjadi bahasa internasional. Nah, tahun ini, acara diadakan di Frankfurt, Jerman. Menurut ibu dosen, acara inti dari kegiatan di Jerman adalah mendiskusikan sekaligus memperjuangkan bahasa Melayu menjadi bahasa internasional.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tahunan ini dipelopori oleh Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia atau UPSI dan didukung oleh negara-negara pemakai bahasa Melayu khususnya di Asia Tenggara dan sekitarnya, serta negara-negara pengkaji dan pengembang bahasa Melayu di seluruh dunia. Kegiatan tersebut, menurut ibu dosen dari Malang itu, dibuka oleh Konsulat Jenderal Malaysia di Frankfurt dan ada sambutan dari pihak Goethe Universitat. Adapun pembicaranya antara lain Profesor Art Graf dari Goethe Universitat. Ia mempresentasikan makalah dengan judul Malay Linguistics and the Challenge. Presentasi berikutnya oleh Profesor Koh Yang Hun dari Hankook University of Foreign Studies, Seoul, yang banyak mengupas tentang pengajaran bahasa Melayu Indonesia di Korea. Pemakalah yang lain adalah Mahzan Arsyad dari UPSI, yang membahas tentang pengukuran keterampilan bahasa Melayu bagi warga asing. Pada hari kedua, ada juga Datuk Awang Sarian yang saat itu menjadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Ia membahas tentang pemartabatan bahasa Melayu di peringkat negara dan antar bangsa. Ibu dosen juga melaporkan bahwa, pada hari-hari terakhir di Frankfurt, mereka menghabiskan waktu untuk jalan-jalan di Frankfurt. Ia menggambarkan bahwa baru kali ini mereka berjalan-jalan dengan petinggi Malaysia seperti Datuk Awang Sarian, Sanat Nasir, Mahzan Arsyad, Hashim Musa, dan Siti Saniah Abu Bakar dan teman-teman dosen dari berbagai perguruan tinggi dengan naik kereta api yang nyaman. Menurut ibu dosen, hal itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Begitulah, mungkin pengalaman di Jerman itu memang tidak terlupakan. Tapi ibu dosen sepertinya telah melupakan bahwa nama bahasa Indonesia telah diangkat dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945, nama bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga tertancap kuat. Pertanyaannya, kenapa ibu dosen memperjuangkan bahasa Melayu dan bukannya bahasa Indonesia? Kita tinggalkan dulu ibu dosen yang terlena hanya karena bisa jalan-jalan ke Jerman. Selanjutnya kita simak lagi penuturan Profesor Mahsun mengenai cara-cara Malaysia untuk memelayukan Indonesia, termasuk mengklaim bahasa Indonesia. Isu kemelayuan ini saya tangkap pada tahun 2013, sebelum penyelenggaraan semacam Olimpiade Festival Tamadun Melayu di Kepulauan Riau sana. Saya datang sebelumnya mengikuti seminar awal. Saya terkaget-kaget di ruang seminar itu, seorang guru SMA bertanya pada saya ketika diskusi saya menjadi pemakalah waktu itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sama dengan bahasa Melayu. Persis sekali dengan bahasa Melayu. Bukan bahasa Indonesia dari segi pelafalan, kemudian banyak kosakatanya, kosakata bahasa Melayu. Ya. Saya lalu saat itu mengumpulkan semua kepala balai yang ada yang ikut di acara itu. Ada 10 balai yang ada di Sumatera. Lalu mereka mengatakan pada saya yang memang ada upaya-upaya seperti itu. Jadi misalnya ya, cara yang dilakukan adalah misalnya gencar gerakan Melayu ini. Ada misalnya konferensi Tamadun Melayu, lalu ada beasiswa yang ke Malaysia, lalu pemberian gelar adat pada pemerintah dan tokoh-tokoh lokal, itu pemberian naskah. Itu sangat laris naskah kita diburu oleh mereka dengan harga yang tinggi. Jadi banyak melepaskan naskah-naskah kita yang disimpan hati-hati oleh rakyat setempat ya. Lalu pemindahan Museum Karinci sana ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Jadi ada persoalan di sini. Kita bersaing dengan negara yang kita kenal ya, Malaysia. Dan contoh sarjana yang menempuh pendidikan di Malaysia adalah ini, misalnya Abdul Qadir Ibrahim. Ini menarik. Beliau membuat buku Tanah Air Bahasa Indonesia. Apa yang menarik di sini? Ini pernyataannya yang sangat menarik ya. Di sini bahasa Melayu, bahasa Indonesia dianggap sebagai nama lain dari bahasa Melayu.
Sehingga oleh mereka tidak mau dianggap bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Padahal buat kita bahasa Melayu, ketika Indonesia merdeka, dengan keluarnya Undang-Undang Dasar 45, maka semua bahasa yang ada di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa asing adalah bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Nah inilah hal-hal yang terjadi dengan isu kemelayuan misalnya. Sampai gerakan ini begitu banyak ya, termasuk dengan mengambil 62.000 kamus kita menjadi kamus Melayu Nusantara. Sudah bernama Melayu. Begitulah sejumlah gerilya yang biasa dilakukan oleh Malaysia untuk mengganggu Indonesia, terutama mengusik budaya dan bahasa Indonesia. Karena itu pula, berkali-kali Kepala Badan Bahasa Profesor Aminuddin Aziz menegaskan bahwa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu. Posisi bahasa Melayu di Indonesia pun sudah jelas, yakni sebagai bahasa daerah. Kini, kita harus tetap waspada terhadap cara-cara kotor yang mungkin akan terus dilakukan oleh para tokoh dan profesor Melayu Malaysia. Propaganda kemelayuan bisa saja akan marak lagi, terutama kalau Malaysia sedang banyak ringgit, sedang banyak duit, sehingga ada dana untuk melakukan propaganda kemelayuan. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.